Hai, saya Marta Suherman. Hari ini saya mau unboxing kamera baru saya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih kamera baru saya sekarang, disimak video yang kali ini. Gak kerasa udah 2 tahun dari launching pertama Nikon C7 di bulan September 2018. Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk upgrade ke Nikon C7 Mark II. Nah, kayak gimana sih kamera Nikon C7 Mark II? Kita simak ya. Aku akan coba jelasin satu persatu apa aja yang ada di box Nikon C7 Mark II dan apa sih perbedaannya dibandingkan dengan kamera sebelumnya. Nah, ini dia yang kita mau unboxing ya. Jadi ini ada boxnya Nikon C7 Mark II. Kita coba lihat ya, apa sih yang ada di dalam box ini. Oke, aku coba unboxing ya. Ini FTZ. FTZ ini adalah adapter. Jadi kalau teman-teman beli Nikon C7 atau C6, biasanya itu sudah dibundling dengan adapternya. Karena Nikon itu kan sebelumnya punya kamera DSLR, di mana mountingnya itu disebut dengan F-mount dan mirrorless itu disebut dengan Z-mount. Jadi beda mountingnya, beda diameternya. Beda diameternya itu adalah F-mount itu sekitar 44 mm dan C-mount itu 55 mm. Jadi diameternya jauh lebih besar dibandingkan dengan F-mount. Jadi buat teman-teman yang berpikiran mungkin mau upgrade ke mirrorless, kemudian masih mikir bisa nggak ya lensa saya yang sebelumnya dipakai, bisa banget. Jadi teman-teman jangan khawatir, tinggal menggunakan adapternya, yaitu FTC adapter. Oke, kita coba unboxing. Kita lihat ya, apa sih yang ada di dalam sini. Jadi kita coba buka unboxing Nikon C7 Mark II. Seperti biasa, ini selalu ada yang disebut dengan manual book atau user manual. Ini yang bahasa Indonesia, ya, manual bagi pengguna. Yang ini user manual. Jadi ada 2 bahasa dan ada 3 sekarang ternyata. Ada 3 dengan bahasa Mandarin. Jadi buat teman-teman, jangan lupa dibaca. Setiap kali kita beli kamera harus dibaca dulu manual booknya ini. Kemudian teman-teman juga jangan lupa setiap kamera itu yang garansi resmi pasti memiliki garansi dari Alta Nikindo. Dan ini ada tulisannya tuh ya, garansi 1+1 warranty ya. Jadi jangan lupa pilih produk yang memang resmi karena supaya kita nggak dipermasalahkan dengan masalah garansinya. Nah, ini body kameranya. Di sini kita dapat apa ini? Strap ya, Nikon Nikon strap. Oke. And then kita ada dapat kabel. Ini kabel charger. Kemudian ini ada apa lagi? Ini chargernya ya. Setelah itu ini aku jarang pakai nih ya. Ini kok nggak salah buat sambungan kabel. Sambungan kabelnya. Jadi kalau teman-teman mau charging atau apa, seingat saya ini holdernya. Nanti coba saya baca lagi ya. Terus ini ada baterainya. Setelah itu ini kabel. Ini biasanya untuk kabel data. Ada lagi ini, coba aku cek. Nah, ini kabel yang sedikit berbeda, nanti aku coba baca manual booknya. Karena ini baru pernah lihat nih, kayaknya di sebelumnya Nikon C yang pertama nggak ada ini sih. Coba aku lihat ntar ya. Lalu kita akan coba unboxing body kameranya. Oke, nah sekarang kita coba unboxing body kamera dari Nikon C7 Mark II. Wow. Kemudian jangan lupa kita cek garansinya. Jadi ini garansi penting banget pada saat kamu beli kamera nih. Bukan cuma kameranya aja, tapi juga make sure pastikan kamu dapat garansi resminya. Ini harus garansi dari PT Alta Nikindo.
Dan ini ada daftar jaringan servis resmi. Jadi buat teman-teman yang mungkin kameranya bermasalah, teman-teman bisa hubungi nomor-nomor di sini. Ya, teman-teman bisa kontak ke PT Altanikindo langsung atau bisa melalui Nikon Experience Hub atau di beberapa toko-toko lain yang menjadi dealer resmi dari kamera Nikon. Ini saya coba compare dari yang Nikon C7 Mark II dengan box saya yang lama nih. Ini kamera Nikon C7 yang sebelumnya. Ternyata tadi saya ada sedikit salah evaluasi. Ternyata yang ini ada juga dulu adapternya. Cuma saya memang jarang banget pakai ya. Ini ternyata ada adapter. Ini sama. Jadi hampir semua yang didapat dari box ini dengan boxnya Nikon C7 Mark II hampir semuanya persis sama ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan bingung ada yang kurang, ini semua lengkap persis, cuma bedanya di bodi kameranya aja. Nah, apa sih perbedaannya di bodi kameranya? Kita akan coba bandingkan ya. Oke, kita coba bandingin ya. Yang ini, yang di atas ini Nikon C7. Yang di bawah ini adalah Nikon C7 Mark II. Dari luar sekilas nggak ada bedanya sih ya, hampir semuanya sama persis. Nggak ada bedanya sama sekali. Dari atas ini cuma ini udah dicabut sama saya, ini masih ada. Terus kemudian dari sisi samping belakang, kemudian kita lihat belakangnya, semuanya sama persis. Jadi tombol-tombolnya juga tidak ada perubahan sama sekali. Ini tombol-tombolnya ya. Sini ada display. Terus kemudian di sini semua persis ya, nggak ada bedanya. Kemudian yang katanya membedakan itu adalah di memory cardnya. Jadi memory card di sini cuma satu slot aja, ya teman-teman bisa lihat. Sini cuma ada satu slot khusus untuk memori yang tipe XQD. Dan di sini untuk yang C7 Mark II, di sini dia bisa 2 slot. Jadi bisa pasang 2 slot memori untuk kamera ini. Jadi ini gunanya tuh kalau teman-teman let's say foto wedding ya. Kadang-kadang wedding itu kita butuh backup 2 file just in case. Kalau misalkan salah satu memorinya rusak, kita masih ada backupan satu lagi gitu. Ini bedanya adalah memorinya yang ini menggunakan SD card, yang ini menggunakan CF Express. Sedangkan di Z7 yang sebelumnya dia ini menggunakan tipe XQD. Jadi kalau saya lihat di sini tampilan fisiknya memang nggak gitu beda jauh, tapi kalau kita baca dari speknya ada beberapa hal yang berubah dari Nikon C7 ke Nikon C7 Mark II nih. Yang pertama adalah image prosesornya. Image prosesornya ini berubah dari Expeed 6 ke Dual Expeed 6. Kemudian yang berubah adalah electric viewfinder. Di sini ada lumayan banyak perubahannya, yaitu refresh rate dan juga viewfinder blackout-nya ini ada sedikit improvement. Setelah itu kita bisa lihat perubahannya yang berubah di sini adalah continuous shooting speed. Jadi yang sebelumnya adalah 9 frame per second, sekarang menjadi 10 frame per second. Ini bursting mode-nya ya, kalau teman-teman mungkin tahu istilahnya itu. Ini adalah kecepatan mereka memotret dalam frame per second-nya. Jadi berapa banyak dia mampu menangkap frame dalam 1 detik. Setelah itu kamera buffernya di 12 bit, ya ini tadinya 23 menjadi sekarang angkanya 77. Jadi ada improvement di kamera bufferingnya. Kemudian yang berubah lagi adalah di low light sensitivity, yang tadinya -2 sampai +19, sekarang menjadi -3 sampai +17. Selain itu dia juga ada IAF in wide area yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian eye autofocus juga di video. Perubahan lainnya adalah di video, jadi video resolutionnya itu berubah dari yang tadinya 4K di mana dia up to 30p, sekarang menjadi 4K up to 60p. Perubahan lainnya adalah intervalometer dan time-lapse ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar time-lapse, di sini sudah ada di dalamnya. Jadi yang sebelumnya tidak ada fasilitas intervalometer, nah sekarang sudah ada.
Dan juga dia sekarang bisa diupdate via SnapBridge. Jadi firmware-nya kalau teman-teman mau update bisa menggunakan SnapBridge. Ada sedikit perubahan di baterainya. Baterainya sendiri tadinya ENEL15B, sekarang menjadi ENEL15C. Tapi ini teman-teman jangan khawatir karena bentuknya tetap sama, ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini, bentuknya tetap sama baterainya, cuma beda di powernya aja. Jadi perubahan baterai ini bisa dilihat dari sisi pada saat kita motret. Jadi misalkan waktu kita motret, kalau sebelumnya pakai baterai yang lama itu kita hanya memotret sekitar 330 shot. Nah, dengan baterai yang baru ini kita bisa memotret sampai 360 shot ya. Dan secara menitnya, baterai life-nya itu yang sebelumnya mencapai 85 menit, nah sekarang bisa mencapai 105 menit. Dan juga ternyata kalau kita lihat sekilas memang tidak kelihatan ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Tapi ternyata kalau dilihat di sini dari datanya, berat dari kameranya ini di bodinya itu ketika kita menggunakan Nikon Z7 itu beratnya sekitar 585 gram atau setara dengan 20 ons, 20,7 ons. Nah, yang Nikon Z7 Mark II ini dia beratnya mencapai 615 gram, jadi ada sedikit lebih berat gitu ya. Nah, kira-kira kalau dikomparasi di ons, dia menjadi 21,7 ons, jadi beda 1 ons. Dan secara dimensi juga ada sedikit berbeda, di mana dimensi Z7 yang pertama adalah 134 dikali 100,5 dikali 67,5 mm. Dan Nikon Z7 Mark II ini 134 kali 100,5 dikali 69,5 mm. Jadi kalau saya lihat sebenarnya nggak banyak perubahan dari sisi luarnya, karena kalau saya pegang begini juga nggak kelihatan nggak kerasa beda sih, karena cuma 1 ons kan bedanya. Dan memang yang membedakan itu dari sistem dia untuk memory card. Karena memory card itu kemarin waktu pertama kali Nikon Z7 launching itu sempat diperdebatkan kenapa cuma ada 1 slot memori. Kembali lagi kan semua fotografer itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan kayak saya landscape gitu, biasanya kan saya juga nggak butuh file backup dengan 2 slot memori. Tapi buat teman-teman yang fotografer wedding atau mungkin yang lebih ke event gitu, yang momennya nggak bisa diganti, nggak bisa diulang, jadi selalu akan butuh 2 slot memori. Dan itu memang menjadi satu pertimbangan yang cukup cukup penting juga buat teman-teman yang memang kalau kemarin-kemarin sempet kayak ragu-ragu gitu ya mau beli Nikon Z7 karena cuma 1 slot. Nah, yang kali ini teman-teman udah nggak usah khawatir lagi karena sudah menggunakan 2 slot memori. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa memory cardnya beda lagi tipenya, yang ini namanya CF Express, sedangkan sebelumnya udah beli XQD waktu kita punya Z7. Nah, ternyata sama aja. Jadi CF Express itu dia punya 2 tipe A dan tipe B. Nah, kebetulan tipe B itu sama persis dengan XQD. Jadi teman-teman bisa masukin tipe memory card yang XQD-nya ke dalam Z7 Mark II. Nah, demikian unboxing kamera saya yang baru Nikon Z7 Mark II. Jadi buat teman-teman yang ingin beli kamera baru Nikon Z7 Mark II, coba dicek di link di bawah ini. Jadi teman-teman bisa langsung beli ke dealer resminya Nikon Indonesia atau bisa juga ke Nikon Experience Hub yang ada di Grand Indonesia. Nah, teman-teman, pembahasan yang kali ini unboxing Nikon Z7 sudah selesai. Jadi jangan lupa tulis komen di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.